Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana wa syarrafana fi hadha as-sabahil karim bi'ataya wa mazaya wa khasa'is al-karimah al-'azimah. Allahumma adim salawatika wa salamaka ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad imami kulli ahli risalati wa ahli nubuwah wa ala sa'iri abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin ahli al-khususiyah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al nufusana mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ik wa tarda biqada'ik. Allahumma ij'al nufusana mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ik wa tarda biqada'ik. Allahumma ya Allah ij'al jadikanlah nufusana nafsu kami mutmainnah, nafsu yang mutmainnah, tu'minu biliqa'ik, yang iman terhadap suatu kematian, wa taqna'u bi'ata'ik, dan qanaah dalam setiap pemberian, wa tarda biqada'ik, dan selalu ridha terhadap keputusan dan ketentuan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesepuh bini sepuh, seluruh pengurus jajaran takmir Masjid Baitul Islah, dan segenap para jamaah sekalian yang senantiasa selalu dalam keberkahan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita barokah umur, barokah waktu, barokah amal, barokah rizki, barokah kesempatan, barokah ilmu, barokah ta'ah dan ibadah. Amin ya rabbal. Itu diantara doa yang selalu dimunajatkan oleh Rasulullah selama hidup beliau. Rasulullah itu selalu beliau doa untuk umatnya supados dados umat ingkang barokah. Dalam doa beliau, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma ya Allah, barik, berikanlah keberkahan li ummati, kepada umatku, fi bukuriha, mulai dari waktu pagi. Amin Allahumma. Jadi ini doa Rasul. Dari sini maka kita dilarang untuk tidur seusai sholat subuh. Tilem seusai sholat subuh niku boten dianjurkan. Kalih agama niku larangan. Bahasane para ulama naminipun naumu kharq,
tidur bolongi rezeki. Tidur di waktu pagi seusai sholat subuh niku naum kharq. Kharq itu dari kata-kata kharqun, artinya bolongi rezeki. Maksud bolongi rezeki niku entek barokah. Maka khususnya ketika bulan Ramadan, malam tarawih, sholat malam, mantun subuh tidur, boten prayugi, boten angsal. Kenapa? Karena kita disuruh oleh Allah Ta'ala menjemput rizki, disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mencari suatu keberkahan. Apalagi kalau seseorang itu memiliki wiridan istiqomah bangun sebelum fajar, tambah kathah barokai, tambah ketok barokai, tambah banyak barokai. Dianjurkan kita bangun sebelum subuh, dianjurkan kita sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah nyambung ibadah sampai munculnya matahari. Kana dzalika asra, kata Rasulullah, trik yang demikian ini justru lebih mempercepat orang itu mendapatkan rezeki. Itu teorinya Rasulullah. Bangun malam, disambung sholat subuh berjamaah, mantun sholat subuh nggadai wiridan, nggadai aktivitas ta'ah dan ibadah seperti yang kita istiqomahkan Ahad pagi, amin Allahumma, sampai munculnya matahari. Sholat isyraq 2 rakaat atau 4 rakaat. Ini kata Rasulullah, kana dzalika asra fi tahsilil rizq. Yang demikian ini lebih cepat untuk meraih rezeki, artosipun rezeki ingkang barokah. Para ulama menggambarkan, dan ini gambaran bukan sekedar gambaran, fakta membuktikan apa bedanya kambing dengan seekor anjing. Padahal seekor anjing itu kalau ngelairno niku minimal 5-6 pitu. Sedangkan kambing notok paling 3 atau mungkin 4. Pernahkah kita lihat ada seekor anjing berkeliaran? Padahal kalau kita selidiki, tiap lahiran itu bukan hanya 3-4 loh, kadang-kadang sampai 6-7. Tapi kalau kambing tiap hari disembelih, tiap hari disembelih, acara ini acara itu. Alasannya sebab kambing itu barokai. Nah, karena orang-orang dulu itu berusaha duwe ingon-ingon wedhus, punya ingon-ingon kambing. Kok iso barokai? Sebab ora ana ceritane wedhus itu karipan. Jangan tengok mawon, mana ada kambing karipan, ya gak pantas jadi wedhus. Sebelum fajar jenengan tengok masuk ke kandang, sudah qiyamul lail, sudah zikir, sudah standby ngatong rahmati pangeran. Mohon maaf, apakah Anda pernah lihat seekor anjing sebelum fajar melek, badal fajar melek, ya tidur itu? Ini ulama di dalam kitabnya menerangkan, lihatlah perbedaan antara dua hayawan ini. Ini cuma hayawan saja. Fakta membuktikan bentuk keberkahan dan tidak keberkahan, bentuk adanya barokah dan bentuk tidak adanya barokah. Tiap hari ada orang punya hajatan nyembelih kambing, jualan kambing sekian, tiap hari disembelih, rantai-rantai lah. Nah, itu barokah, napa? Bangun di akhir malam.
Tapi jenis hayawan seekor anjing mana ada? Nyembelih enggak ono. Keliaran juga tidak ada. Padahal dari segi matematikanya mestinya lebih banyak anjingnya daripada seekor kambingnya, tapi mboten. Kita kembali. Seperti itulah Allah Ta'ala ingin memberikan informasi kepada kita bahwa keberkahan itu berada di waktu pagi. Makanya Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, sallu ala Nabi Muhammad, man shalla fi musallah, barang siapa yang sholat di tempat dia sholat, jadi iku masjidnya, baik itu musallanya, baik itu rumahnya. Tsumma qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk beribadah kepada Allah, baik zikir maupun Quran, menghadiri pengajian. Hatta tatlu asyams, sampai muncul matahari. Raja'a ila baitihi, kembali ke rumah. Walahu, orang tersebut mendapatkan pahala haji wa umroh tamah. Angsal pahala haji umroh, sempurna haji umrohe, sempurna haji umrohe, sempurna haji umrohnya. Oh, gede banget. Barokah ini loh. Jenengan padosi mawon jenis ibadah dengan sekian jam dapat niki fadilah batan. Wonten tiyang salat seandainya jam 7 sampai jam 12 salat, ngaji, ibadah, maca Quran, pahalane boten saged. Pahala haji umroh niku boten saged. Tapi kalau seseorang seandainya punya wiridan seperti hari Ahad niki, jenengan kondisikan dengan baik, alhamdulillah haji umroh seminggu sekali. Subuh berjamaah disambung dengan ibadah, aneka ragam bentuk ibadah sampai matahari muncul. Salat dinten 2 rakaat, pulang-pulang dapat pahala apa? Haji dan umroh. Berapa jam? Boten ngitung jami, barokah ini gitu. Napa? Barokahnya waktu ini loh. Karena doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, dan Rasulullah tahu bahwa di akhir zaman ini akan ada kesulitan untuk berangkat haji dikarenakan karena padatnya penduduk dan adanya banyaknya antrian. Daftar entah 10 tahun, entah 15 tahun, entah 20 tahun. Kalau di Malaysia saya tanya 35 tahun. Kapan Pak udah haji nih? Nunggu kapan nih? Tenang, amalkan sunnah Rasul. Subuh berjamaah, zikir, ibadah sampai munculnya matahari, sholat 2 rakaat, dapat pahala haji tamah sempurna, tamah sempurna, tamah sempurna. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengistiqomahkan ini amalan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita umur yang panjang serta barokah, dan mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Monggo diunjuk dia. Allah akrim. Hikmah yang ke-114. Mari kita baca. Sebelum kita baca, mari kita hayati muqaddimah yang ingin kita sampaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menisbatkan semua pekerjaan dan perbuatan manusia itu dinisbatkan, itu diterangkan bahwa semuanya itu yang mengerjakan adalah Allah. Jadi pekerjaan kita, perbuatan kita menurut hakikatnya itu yang membuat Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu Allah khalaqakum, yang telah membuat kalian, yang menciptakan kalian, yang mengadakan kalian, yang mewujudkan kalian, wa ma ta'malun, dan semua pekerjaan yang kalian kerjakan. Baik itu yang baik, bahkan mohon maaf yang buruk, tidak keluar dari takdir dan qada Allah. Kalau kita sudah memahami ayat ini, maka kita ditarik oleh ulama ahli tasawuf untuk berusaha menempati satu maqam dari maqam ihsan. Napa maqami? Maqam muraqabah. Ihsan itu salah satu daripada ilmu, dari 3 ilmu yang diperintahkan oleh agama untuk kita cari. Ihsan, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Lah ihsan niku napa? An ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu an ta'budallah, kamu menyembah Allah, ka'annaka tarah, seperti kamu itu melihatnya. Yang dimaksud bukan melihat dengan mata kepala. Mata kepala ini untuk dunia saja. Yang dimaksud mata hati, mata batin. Terus fa'il lam takun tarah, kalau kamu tidak bisa melihatnya dengan mata hati, artinya belum sampai kepada maqam yang pertama alias maqam musyahadah, fa innahu yarak, Allah melihatmu. Ini maqam namanya maqam muraqabah. Apa itu muraqabah? Apa itu musyahadah? Musyahadah yang pertama, maqam yang pertama ini kita menyaksikan, seakan-akan kita melihat. Ini maqam sing paling gede, paling unggul, paling tinggi. Kalau nggak bisa dengan maqam yang pertama ini, turun ke bawah, namanya maqam muraqabah. Apa itu maqam muraqabah? Merasa disawang, merasa dilihat, merasa dimonitor, merasa di CCTV kalian Allah. Di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, 24 jam ya'lamu ma yusirru wa ma akhfa, melihat secara terperinci apa yang kita perlihatkan atau apa yang kita rahasiakan. Paham nggih? Pun kita kembali lagi supaya nanti lebih mudah kita memahami hikam. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kita semuanya, dan Allah Ta'ala pula yang telah menciptakan apa yang kita kerjakan. Jadi kawula niku mboten gadhahi nisbat sama sekali beramal.
Berapa persen? Sama sekali nggak ada nisbat. Yang menggerakkan Allah, yang membuat Allah. Jangankan amal kita, kita sendiri itu loh wujudnya. Kalau nggak wujud, pasti kalau nggak diwujudkan oleh Allah. Jadi yang ingin kita sampaikan itu dalam ilmu hikam ini, kitab hikam, Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghafil idza asbaha yanzur madza yaf'al, wal 'aqil yanzur madza yaf'alullahu bihi. Al-ghafil tiang ingkang boten gadai akal. Al-ghafil orang yang statusnya lalai dari Allah. Al-ghafil orang yang jauh dari Allah. Idza asbaha yanzur ma yaf'al, ketika dia beramal, itu dia lihat apa yang dia amalkan. Ketika beramal, dia melihat apa yang dia amalkan. Wal aqil tiang sing gadai akal, yanzur madza yaf'alullahu bih, melihat apa yang dikerjakan oleh Allah. Beda malih tiang ghafil, tiang sing boten gadai akal niku tiang yang selalu di setiap saat niku menisbatkan amalnya dari dia. Aku sholat, aku puasa, aku ngaji, aku sedekah, aku maca Quran, aku. Lah tiang sing gadai akal niku setiap saat itu menisbatkan amal niku saking Allah. Allah sing paring aku sholat, Allah yang memberikan aku bisa ngaji, Allah yang memberikan aku kemudahan untuk sedekah dan infak. Sekedap beda napa mboten? Beda toh? Mana yang benar, mana yang salah? Yang benar yang terakhir niku. Hidup di dunia ini tidak pernah menisbatkan dia niki beramal. Kenapa? Ya karena makom muraqabah niku lho Pak, selalu dia dimonitor oleh Allah. Jadi gerak-gerik ini nggih Allah sing menentukan. Sama sekali tidak pernah beramal dia rasa, sama sekali tidak punya amal dia berasa. Tapi sing pertama sing ghafil niku sing lale, sing gak duwe akal, bahasane hikam, yaitu ngamal tapi mboten gadai perasaan dilihat kali Allah. Jadi menisbatkan sholat aku yang mengerjakan, yang menisbatkan dia puasa aku yang berpuasa. Ketika sedang Al-Quran aku, aku niku sifatin nafsu. Arta nafsu, innan nafsa la amaratum bisu. Niku sifatin nafsu, aku. Sampai dengan Al-Quran sering-sering kita terangkan toh. Napa ucapane Nabi? Nabi ucapane iblis, ana khairun minhu. Aku luwih apik daripada Adam. Aku. Nah, dari ini keterangan maka
Maqam muraqabah, merasa dilihat oleh Allah. Ini kalau terus dikondisikan oleh seseorang, insya Allah hidup ini tenang. Cek ono nikmat, cek ono ujian, cek dapat nikmat atau dapat ujian. Tapi kalau seseorang itu keluar dari maqam muraqabah, artinya lepas landas, nggak punya perasaan dilihat oleh Allah, dikhawatirkan nanti kalau ada ujian cobaan itu mengeluh atas istiqomahnya taat dan ibadah. Sebab nopo? Menisbatkan dirinya tadi, aku jamaah kok isek rezekiku seperti ini. Katanya baca surat Al-Waqiah tiap malam, tapi ekonomiku masih seperti ini. Oh, katanya kalau infak dan sodako rezekinya lancar dan barokah, endi jebule, mana faedahnya, mana hasilnya? Itu temriku efek sampingnya dan bahayanya itu. Padahal di awal sudah kita terangkan, pekerjaan dan perbuatan yang kita kerjakan itu yang membuat, yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tiang itu berada pada maqam muraqabah, segala sesuatu yang datang dari Allah, yang telah dibuat oleh Allah Ta'ala, tidak akan keluar dari garis-garis ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ini keterangan Khalifah Al-Mujaddid Al-Awwal, Mujaddid Al-Awwal, pemimpin Islam, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah soleh, pemimpin yang soleh. Saking kesolehannya beliau, itu di zaman beliau nggak pernah kejadian macan memangsa domba atau memangsa hayawan buruan. Saking kesolehannya, macan ketemu domba selfie, Pak, lungguh bareng. Zaman-zaman sekarang, Pak, kucing ketemu tikus, kucingnya melayu. Nopo saking gedene tikus. Padahal itu kucing garong ini sik melayu. Zaman Sayyidina Umar bata. Umar bin Abdul Aziz, cucu daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Itu beliau pernah mengatakan, mali sururun illa fi mawaqi'il qadar. Aku selalu bahagia, gak pernah susah. Allah sampai nama batin Pak niki maqam, aku gak pernah susah selama aku ridho dengan qada dan takdir Allah. Mali surur, aku gak pernah susah hidup di dunia, gak pernah gelisah, gak pernah susah, illa fi mawadil qadr. Dikarenakan apa? Karena aku menyesuaikan diriku sesuai dengan qada takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Baik dalam kondisi nggak punya, baik dalam kondisi ujian, baik dalam kondisi cobaan, tidak ada bedanya. Baik dalam kondisi nikmat atau ujian, podo makome. Seneng kabeh, ora pernah susah. Kenapa seperti itu? Nah, ini faedahnya maqam muraqabah. Di saat datang nikmat melirik, ini datang dari Allah. Di saat ada ujian melirik, ini datangnya dari Allah. Tidak ada ceritanya makhluk
yang dibuat oleh Allah yang asale tidak ada kemudian ada memiliki wewenang untuk menggerakkan sesuatu. Mboten saged. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Nah, kita kembali. Jenengan kalih kula nek pengen urip enak teng donya, jenengan berjalan sesuai dengan qada dan takdir. Dino iki enake apa? Yo tergantung pangerane piye, mboten mawon. Mulai pagi bangun tidur sampai mau tidur jenengan berada di tengah-tengah qada takdir. Wis mbah karepe pangeran piye, ngoten, Pak. Dikai nikmat yo alhamdulillah, dikai ujian yo gak kompak jadi. Itu hikamnya 100 luwih. Ulangi mana? Dikasih nikmat alhamdulillah, dikasih ujian alhamdulillah separuh sing jawab. Ngomongin ngono jajal. Apakah ada sesuatu yang keluar dari qada dan takdir Allah? Baik nikmat kita ataupun ujian, sama sekali sebelum dunia dan keadaan dunia ini ada, sudah ditetapkan di zaman azal, di zaman azal. Nah, ini caranya. Nah, terus urip teng donya ketika jenengan mau beramal atau ketika jenengan dalam kondisi berupa nikmat atau jenengan dalam kondisi berupa ujian, jangan lepas dari Tuhan. Lirik terus opo karepe pangeran, ngoten Pak. Hati-hati nih jenengan nggawa nafsune sampean ilang men. Hati-hati kalau beramal pakai nafsu, sebab nafsu ini pengen enak terus, gak pengen diuji, gak pengen dicoba, pengen pokoknya enak. Ini nafsu. Hati-hati hidup di dunia, menyikapi nikmat pakai makom muraqabah, ngelirik pangeran. Ketika berada di dalam area ujian, jangan lupa muraqabah, ngelirik terhadap pangeran. Al khairu wasyarru bimasyiatillah, yang baik ataupun yang belum baik atau yang tidak baik itu semuanya atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa ketika kita keluar dari rumah, bismillah. Apa doanya Pak? Bismillah amantu billah, bismillah tawakkaltu ala Allah, bismillah la haula wala quwata illa billah, bismillah amantu billah. Gusti, dengan menyebut nama panjenengan kula medal saking griya badhe kerja kula Gusti, badhe nyukupi nafkahe anak bojo, amantu kula iman yakin pilih rezeki niku tanggungan panjenengan. Maksudnya iman napa? Nggih percaya sing wis kumantung ning gone kodok takdir niku, entuk yo alhamdulillah, ga entuk yo cek mantep jenengan. Entuk alhamdulillah, ga entuk yo wah tambah sudo suarane. Jarene amantu billah, aku iman. Ndi imane? Mana imannya? Hari ini dapat berapa kita rezeki, hari ini dapat berapa hasil, kita nggak tahu. Loh, pangeran ngerti. Sak jaduk tiang, sak hebat tiang, sak jenius tiang tidak akan keluar dari firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Kadang-kadang sing tidur di rumah, maaf,
Kadang-kadang sing teng griya tenguk sampai sore gak keluar, masya Allah, untuk berkat akeh. Kadang-kadang sing metu jeblabangan kono-kono, subhanallah, berkatnya cuma siji. Niki rezeki urusane. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, kula pasrah dateng panjenengan Gusti. Apa maknane den tawakal iku? Memasrahkan daya kekuatan saya, pikiran saya, akal saya, semua yang saya miliki kepada panjenengan Gusti. Niki makna tawakal. Ojo diatur awake. Serahke pangeran. Sing penting pun menjalankan perintah. Napa niku perintahe? Pados nafkah ingkang hak. Nek hasil nopo mboten hasil, mboten dados tujuan kita. Tujuan kita niku ibadah. Banyak orang punya hasil di tangan tapi mboten masuk dalam ibadah. Tapi wonten tiyang babar blas mboten angsal napa-napa, keluar dari rumah, pulang sorenya tangan kosong, sae kosong, tapi masuk level ibadah. Apa yang membedakan? Makna tawakal dan pasrah. Bahasane tiang-tiang riyen, wis sing penting buka toko. Entuk rantuk iku urusane Allah. Sing penting mergawe. Entuk rantuk urusane Allah. Nek wong mukmin mesti entuk. Nek wong muslim mesti entuk. Nek tiang ngerti mesti entuk. Mboten wonten ceritane, enggak ada ceritanya orang mukmin ibadah gak dapat itu. Enggak ada kalau ibadahnya disertai dengan ilmu. Terus la haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan, tiada doyo sumingkrih kalau bahasanya dari kemaksiatan kecuali Allah yang bisa, dan tiada kekuatan untuk taat kecuali Allah yang telah memberikan taufik dan hidayah. Ini doa jenengan istiqomahkan, Pak. Tiap keluar dari rumah, ibu-ibu walaupun belanja mungkin balik malih, pokoknya jangan ditinggalkan. Wis toh. Pengen nikmat urip, monggo mulai sekarang dihafalkan doa-doa kecil itu. Doa-doa dari Nabi. Yaqulu syaitan li syaitanil akhar. Syaitan yang berada di pintu rumah kita, di depan itu, yang sedang nunggu-nunggu mau menggoda. Ketika orangnya keluar membaca itu, yaqulu syaitan, syaitan mengatakan kepada syaitan akhar, kepada temannya, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Ini nasnya hadis. Kaifa laka bi rajulin, hei koncoku, mulai balik ke markas. Percuma sampean mau menggoda orang yang statusnya 3. Kufiyah, dicukupi rizkinya oleh Allah. Wa wuqiya, dan akan dilindungi oleh Allah. Wa hufidho, dan akan selalu dijaga oleh Allah. Gak mungkin bisa. Hei konco, jadi ini setan, balik percuma. Tapi yang jenengan dungo. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, amin ya rabbal. Doa-doa semacam ini melatih kepada kita untuk menghasilkan makom sing naminipun muraqabah niku. Makom merasa dilihat oleh Allah, merasa disaksikan oleh Allah. Melebet griya ngoten. Niku dewau dongane keluar dari rumah, masuk ke dalam rumah. Bismillah walajna, Gusti kanthi asma panjenengan nggih kula mlebet. Bismillah kharajna, kanthi asma panjenengan nggih kula mengki medal. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna, dan tetap kula pasrah dateng panjenengan, baik saya di luar maupun di dalam, gak lepas dengan pasrah, karena jenengan Tuhan kami ya Allah. Urusan di luar tetap saya pasrahkan, urusan di dalam rumah tetap saya pasrahkan.
niki dongone wong mukmin keluar dari rumah dan masuk dalam rumah. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah bisa mengamalkan. Bismillah walajna. Alit niku diajari. Entah pikir begini. Bismillah walajna. Walajna kulo melebet. Kharajna. Bismillah kharajna kulo keluar. Wa 'alallahi rabbina, kepada Allah Tuhan kami tawakkalna, kami memasrahkan diri kepadanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan maunah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang insya Allah mendapatkan maqam ihsan. Amin ya rabbal alamin. Masuk waktu bila mungkin ada pertanyaan. Sebelum kita buka pertanyaan, sebentar isyraqnya 5 5 benar 5:17. Kesimpulannya dua. Kesimpulannya yang bisa kita ambil, mari kita bersama-sama ngambil kesimpulan. Yang pertama, setiap kejadian apapun yang kita alami, pasang firman Allah Ta'ala setunggal ayat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kalau ulangi malih, monggo latihan. Setiap kejadian apapun yang kita alami, cek niku enak, cek niku mboten enak. Kata-kata mboten niku makomi kita. Nek makomi arifin kabeh enak. Cek mboten, cek enak napa mboten enak, cek niku menyenangkan napa nyusahake. Ingat satu ayat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang membuat diri kalian dan Allah yang menciptakan segala sesuatu yang kalian kerjakan. Hasilnya jenengan mboten gadahi napa-napa. Jenengan berada dalam area taat ibadah. Hei nafsu, hati-hati, gak usah melok-melok awakmu. Kowe iku makhluk, gak punya kehendak dan gak bisa memiliki apapun. Hei nafsu, iki mono nggone pangeran. Salat nggone pangeran, ngaji nggone pangeran. Wabeh wis masuk tenggene pangeran. Jangan dibawa-bawa. Sering-sering tak kula aturake, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gone pangeran kabeh, milik Allah semuanya. Ketika berada jenengan dalam area nikmat nggih ngoten. La in syakartum la azidannakum. Untuk duit rek eling pangeran ora kowe. Di muraqabah eling pangeran ora. Kalau masjidnya nanti bantu. Kalau ada orang-orang fakir miskin nang dibantu. Ojo digegem ae lho yo. Paham? Dikasih nikmat sehat wal afiat, eling pangeran di muraqabah. Pon nggih Gusti, kula badhe syukur. Yo jamaah jondoprok nang omah. Mbulak kok dadine. Keluar sana salat masjid mumpung isih sehat. Kono ibadah sing akeh. Sana aktivitas yang baik. Iki maknanya syukur. Ketika jenengan ingin diangkat derajatnya oleh Allah, berada di dalam makom naminipun makom ujian, ingat satu, sing diwau jenengan kerjakan amal taat iki ampun jenengan cawi-cawi. Niki wis wonten penghalang, niki wis wonten penghalang, wis gak ono urusane. Salat jenengan mboten wonten urusan kalih ujian. Jenengan gadai ilmu kathah nggih mboten wonten kalih ujian hubungane.
Jangan godai istiqomah sampai sundul langit nggih mboten ketpun. Niku beda areanya. Ketika jenengan berada di dalam makom ujian, ingat Quran. Kabeh pokoknya ingat Quran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Fulan bin fulan, awakmu ngaku wong iman, nggih Gusti, gelem diuji apa ora? Ayo ngaku wong mukmin apa ora? Ngaku orang iman apa enggak? Hei fulan, nggih Gusti, tak uji ya. Jawabannya apa jenengan? Jawabannya apa? Ojo apa iya? Awas ya, ayo ngomong ojo no. Golek pangeran liyane Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Pengakuan seorang mukmin, aku orang mukmin tidak akan dibiarkan oleh Allah, akan selalu digerojok terus ujian oleh Allah. Ini sunnah ilahiyahnya Allah. Loh wong ape iku ora tambah dimbayarno pangeran Pak, mboten diusak cek nangis terus. Tapi nek wong urung apik dimbayarno buah-buah ape ngalor ngidul buah-buah. Koyok koron itu Firaun itu blas. Urip ndang enak tok, urip ndang nikmat tok, iki jenenge ora urip Pak. Laulal masaib fid dunya lama baqina fiha. Kata ulama-ulama riyen, nek donya iki ora ana musibah, kula mboten usah diciptakai Gusti. Kalau di dunia ini enggak ada sarana ujian dan cobaan, saya enggak mau di dunia. Enggak nikmat jarene. Paham? Kula ulangi malih, ketika jenengan berada di area peningkatan iman dan peningkatan derajat, berada dalam ujian dan cobaan, jenengan ingat danten sing nyiptakake Allah. Kula emutake malih yang tadi loh pembahasan amal istiqomah, jangan diuti-uti. Ini sudah masuk tenggene nggone pangeran, dan jenengan badhe diangkat melalui area ujian. Area apa? Area ujian. Ketika Rasulullah niku menyampaikan keadaan padang mahsyar, di sana ada kelompok yang paling diiri oleh penduduk mahsyar, paling diiri, paling dihasuti. Siapa itu kelompok? Orang-orang yang di dunia penuh ujian. Denger kaya ngene yo, aku ning donya diuji, ngoten. Di antara kelompok-kelompok yang menjadi idaman penduduk mahsyar itu kelompok-kelompok yang selama di dunia berada dalam area ujian dan cobaan. Sebab Allah Ta'ala menerangkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar atas ujian oga ono batese. Jenengan salat enak, jenengan iso puasa enak, jenengan saged sedekah enak, jenengan saged maca Quran jenak. Coba loro untu gitu. Nih Pak, loro untu piye Pak? Enak napa mboten? Hah? Sakit gigi satu saja. Masya Allah. Mangan sate gak enak, minum kopi pun juga rasanya piye nggih. Dengar suara keras bagaimana? La ilaha illallah. Niki pertama, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ingat, Allah yang menciptakan kita dan Allah yang telah menciptakan apa yang kita ciptakan. Kejadian zaman awal Adam sampai hari ini. Di depan saya ada mikrofon. Hari Ahad saya di APL di masjid, samping saya ada kopi. Sebentar lagi insya Allah piringan gitu. Tidak keluar dengan qada dan takdir Allah. Mudah-mudahan selalu dalam area baik insya Allah, dalam area taat insya Allah. Amin ya rabbal. Sing terakhir, latih awak diri kita niki untuk
sering-sering menitipkan kepada Allah, alias tawakal, pasrah. Insyaallah pasrah, nitip tengene pangeran. Kuat, Allah niku kuat, maha menyimpan dan maha mengembalikan dengan lebih dan lebih. Niku nek jenengan titipake pangeran. Maksudnya donga diwau jangan tinggalkan. Wis doa dua tadi iku jangan istiqomahkan. Tapi kula suwun aja cuma bibire tok sing ngomong. Atine nggih derek. Hak sedaya anggotanya nggih derek. Mengke lak saged mencicipi enake makna tawakal dan pasrah. Bismillah, napa dongane keluar dari rumah? Bismillah, amanna billah. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Lisan mengucapkan, hati kontak, akal dan pikiran pasrah datang Allah. Masuk setelah kerja, setelah urusan, masuk ke dalam rumah. Doa apa Pak? Bismillah walajna, bismillah kharajna, wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Insyaallah akan dijaga oleh Allah dan akan dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, zaman dahulu ada orang mau bepergian jauh. Mau bepergian jauh, sebelum keluar dari rumah meninggalkan istri yang sedang hamil. Gusti, kula titip anak kula nggih. Napa Pak? Kula titip anak kula. Tolong jenengan jagi, tolong jenengan rawat. Keluar. Dalam perjalanan istri mati. Mati istri, dikubur. Pulang orangnya, mana istriku? Mati Pak. Mati. Tapi ada kejadian aneh di dalam kubur itu, kayak ada sesuatu cahaya yang keluar. Aneh toh? Lanjut apa enggak? Ya lanjut. Bingung toh kan? Yopo ceritanya ngaji Bang. Berangkat tapi dengan melantunkan kata-kata pasrahan. Gusti kulo pasrah anak kulo. Setelah datang kondisi istri sudah mati dikubur. Cuma anehnya ada lampu atau cahaya keluar dari mana? Dari kubur. Digali, ditemukan anaknya masih hidup. Tanglet kali kiai, napa niki maksudnya kiai? Aku takok, olehmu ngomong ketika keluar iku piye? Gusti kula pasrah anak. Ngono tok. Iya lho bojomu. Loh, ini cerita fakta. Kalau kamu saat itu memasrahkan anakmu dan istrimu, insya Allah dalam kondisi aman. Mbok piye waktu itu kok anak tok sing dipikir, bojone gak. Wallahu alam. Loh, ini hasilnya bahwa segala sesuatu yang dititipkan oleh Allah nggak mungkin akan disia-siakan oleh Allah. Maka kesimpulannya semua yang sudah kita perbuat titipake pangeran. Gusti kagem panjenengan. Kula mboten gadhahi salat. Kula mboten gadhahi ngaji. Kula mboten gadhahi amal. Oh, nggih, insyaallah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebelas kali dianjurkan oleh ulama untuk dibaca, bebas pagi, siang, sore, malam.
lebih-lebih malam ketika mau tidur. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Monggo sareng-sareng. Wa ufawwidu amri ilallah. Malih. Wa ufawwidu amri ilallah. Malih Pak, malih nikmat niki Pak. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu, aku pasrah amri, semua urusanku, anakku, istriku, pekerjaanku, dunia akhiratku, pasrah ning didin saritin ilallah, datang Allah, datang panjenengan Gusti. Loh, kamu pasrah ning ngene fulan, boten Gusti, kaya napa makhluk, pinter. Kalau pasrah ning ngene bosmu, boten Gusti, lah sapa iku? Makhluk. Pasrah ning nggon sapa fulan, boten Gusti, napa makhluk. Lah sapa sing pasrah jenengan? Ilallah, kepada Allah. Lah kok sampean pasrah mbek aku iki piye critane? Innallaha basirum bil ibad, sebab jenengan maha melihat segala sesuatu. Maha napa? Maha mengetahui segala sesuatu. Dibaca 11 kali. Nek saged malam, nek boten saged sewaktu-waktu. Nek jenengan lebih mantep lagi, oke lagi, jenengan lepas setiap sholat baca 11, duhurnya, asarnya 11, maghribnya 11. Untuk apa? Memantapkan diri kita tentang makna pasrah datang Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang manfaat, umur yang dipenuhi dengan taat dan ibadah, umur yang bisa mendatangkan kemanfaatan kelak nanti di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo ditelasake, mungkin wonten sing bertanya, monggo.